kamu bisa dalam satu teks kayak gini, biasanya kan orang cuman bisa satu warna. Nanti aku akan kasih tahu bagaimana caranya bikin teks kayak gini dalam satu. Biasanya kan kalau beda warna itu bikinnya dua teks. Ini kita akan bisa bikin dua warna atau lebih. Halo, ketemu lagi dengan aku Mawardi Halid. Pada episode kali ini, aku akan melakukan tur singkat tentang aplikasi Pixel Lab. Nah, ini cocok banget buat kamu yang pemula. Mungkin mungkin kamu harus tonton ini sampai habis karena ini akan sangat bermanfaat buat kamu ya untuk membuat konten. Atau kamu yang udah lama mengenal aplikasi ini, kamu bisa ikutin terus karena mungkin di dalamnya ada hal-hal yang tidak kamu ketahui dan hal itu sangat membantu untuk kamu membuat konten kamu dan membuat konten kamu lebih menarik lagi. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya ya. Nah, karena aplikasi Pixel Lab ini menurut aku sangat-sangat bagus dan sangat-sangat fleksibel digunakan di handphone Android. Oke. Ini kita jawab batal dulu untuk yang dulu. Kalau kamu baru download aplikasi ini, kamu buka aplikasinya, kamu akan menemukan yang namanya New Text. Nah, New Text ini adalah template default dari aplikasi Pixel Lab sendiri. Dan di bawah sini kamu bisa lihat nih banyak sekali template default yang disediakan oleh Pixel Lab. Ya, salah satunya yang hijau dengan ada New Text di tengahnya. Ini kita bisa sentuh, kita bisa gerak-gerakin, kita bisa edit juga ini. Tapi aku nggak akan melakukan itu karena kita akan melakukan survei dulu. Tur pada episode yang pertama mungkin ini akan ada beberapa episode karena kalau nggak dibagi beberapa episode videonya bakalan panjang sekali karena banyak fitur yang ada dalam Pixel Lab yang perlu kamu ketahui. Nah, kali ini aku akan bahas menu yang di bawah ini dulu, yang ada lingkaran di 3 tumpang tindih. Yang ini yang di pojok sebelah kiri bawah, kamu bisa lihat. Nah, ini kalau aktif, ini yang akan tampil ini, menu My Project. Di situ disimpan berbagai macam kerjaan kita. Nah, kamu bisa lihat ini ada beberapa kerjaanku yang aku simpan sebagai project karena untuk menyimpan project ini fungsinya untuk mempermudah atau mempercepat kita mempublikasikan atau membuat sebuah desain gitu untuk keperluan konten atau keperluan apapun. Kalau konten biasanya kita perlu yang namanya template untuk thumbnail. Di sini ada template YouTube thumbnail. Kamu bisa bikin mockup gitu. Kamu bisa bikin apapun itu. Kamu bisa simpan di sini. Caranya untuk menyimpannya itu kita dengan melakukan save, itu gambar harddisk yang di atas nomor 2. Nah, di situ ada save as project. Kalau kamu udah selesai desainnya, semuanya sudah selesai, kamu tinggal save as project. Itu untuk menyimpan semua project kamu di sini. Dan kamu kalau udah selesai nyimpan, mungkin lain waktu kamu pengen coba edit lagi project kamu bisa buka di sini dan itu langsung bisa kamu edit. Contohnya ini, oke. Nah, aku bisa langsung edit ini tulisannya, gambarnya juga bisa aku sentuh nih karena ini aku kunci ya. Nah, kamu tinggal ganti tulisannya. Mungkin kamu bisa bikin yang namanya template adakan itu yang seperti nyambung-nyambung itu yang di Instagram, kamu bisa bikin di sini, lalu kamu bisa simpan sebagai template. Nanti kalau kamu mau upload ke Instagram kamu bisa buka templatenya, kamu ganti isinya saja. Nah, itu tur singkat untuk My Project. Dan di bawah sini kita bisa buka yang di yang ini tadi, yang ada iklannya. Nah, yang di sini ada new text, kamu bisa ganti ini huruf
atau latarnya kamu bisa ganti. Cara mengganti latarnya itu ada menu selanjutnya di bawah ini. Makanya terus pantengin video-video dari aku tentang ini. Nah, kita bahas lagi. Ini beberapa, ada banyak di bawah sini tentang template-template default dari aplikasi Pixel Lab sendiri. Di antaranya yang ini. Nah, ini dia menyediakan hampir sama, cuman di belakangnya backgroundnya itu berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi itu kan ada warna gradients, yang ini ada bokeh gitu, ada background bokeh dari foto dan ada beberapa efek garis-garis gitu. Kalau yang ini foto juga, di belakangnya hampir sama backgroundnya, cuman tulisannya ini beda dengan yang ini tadi. Nah, tulisan, bentuk, jenis atau efek dari fontnya sendiri itu beda, sama apalagi yang pertama. Kalau yang ini default banget, nggak ada efek apa-apa. Kalau yang ini ada sedikit shadow di situ, kalian bisa lihat ada sedikit shadow. Kalau kamu pakai HP nontonnya, kamu bisa diperbesar dulu layarnya, lalu diganti resolusinya yang paling tinggi. Nah, kamu bisa lihat yang ini ada shadownya. Nah, untuk yang lainnya sama. Ini kan biasanya kita bisa bikin meme. Bikin meme di sini kamu bisa edit, kamu bisa tambah gambar di sini, lalu kamu simpan sebagai project, lalu kamu bisa bikin meme-meme lain lah. Nah, di sini juga ada meme. Nah, ini kan kamu sering lihat nih. Di sini juga di aplikasi Pixel Lab ini menyediakan font untuk meme. Jadi font untuk meme itu ciri khasnya itu fontnya tebal, mudah dibaca. Jadi ketika orang lihat, meskipun bentuknya kecil, akan tampil pada suatu aplikasi, misalkan Instagram gitu, atau sebagai thumbnail, font untuk meme ini sangat berguna menarik perhatian orang. Jadi orang akan lebih sering menyentuhnya. Di sini kita bisa juga, di bawahnya lagi kita lihat ada template 3D. Nah, keren kan kalau bisa bikin teks 3D di sini. Aplikasi Pixel Lab bisa loh. Kamu bisa edit itu bayangannya. Selain background belakang yang putih ini, kita bisa edit warna tulisannya, bayangan tulisannya, atau orientasi perspektif. Perspektif atau sudut pandang dari tulisannya itu. Misalkan kita bayangannya pengen dipindah ke sebelah sini, sebelah kiri, itu bisa. Nah, nanti pada episode selanjutnya aku akan bahas itu, karena kita belum sampai ke menunya font. Untuk ini episode ini aku akan cuman bahas menu yang di 3 bulat itu, ya, 3 lingkaran yang saling tindih-tindih itu adalah menu template. Nah, di sini kalau aku bilangnya menu template ya. Kamu bisa bikin teks juga. Nah, ini template-template yang ada di Pixel Lab ya. Di sini juga ada 3D lagi, itu kan beda lagi perspektifnya, bayangan sudut pandang dari teks tersendiri itu beda. Juga di sini kita bisa bikin teks yang melengkung kayak gini. Kamu kalau pernah lihat itu logo-logo biasanya pakai teks yang melingkar-lingkar kayak gini. Kamu bisa bikin di aplikasi Pixel Lab ini. Selain untuk mengedit teksnya, di sini juga ada seperti ini cuman jenis fontnya aja yang berbeda sama latarnya, sama juga ini jenis fontnya yang berbeda dengan efek shadow. Nah, kamu bisa dalam satu teks kayak gini, biasanya kan orang cuman bisa satu warna. Nanti aku akan kasih tahu bagaimana caranya bikin teks kayak gini dalam satu. Biasanya kan kalau beda warna itu bikinnya 2 teks. Ini kita akan bisa bikin 2 warna atau lebih dalam satu teks kayak gini. Gimana caranya, kamu ikutin terus saja. Kalau kamu belum subscribe, lebih baik kamu subscribe dulu, kamu aktifkan tombol notifikasinya biar tahu kapan aku uploadnya gitu. Biasanya aku upload sih 2 hari atau 3 hari sekali upload ya. Dan kamu perlu tahu itu bagaimana sih caranya untuk membuat nih warnanya berbeda-beda. Atau kamu bisa pakai template yang ini, ada reflection di bawahnya, ada bayangan-bayangan gitu seolah-olah kaca cermin gitu di bawahnya. Keren kan? Di sini juga
ini teksnya bisa diganti. Backgroundnya, ini kan backgroundnya keren-keren kan di sini. Kamu bisa ganti background ini, nanti aku kasih tahu gimana cara gantinya. Kamu bisa dapatkan background keren-keren yang kamu nggak perlu susah payah bikinnya gitu. Kamu gunakan bisa untuk keperluan apapun. Nanti aku akan kasih tahu bagaimana cara mendapatkan background-background yang keren untuk keperluan konten kamu. Di sini ada juga, ini cuman ada yang berbeda dari teks-teks yang lain. Ini sama sih, dua yang ini sama, cuman yang ini lebih simple aja. Yang ini ada shadow dalamnya, inner shadow itu namanya. Itu bayangan di dalam dengan efek embossnya. Nanti aku akan kasih tahu. Nah, yang dari di sini ini blank, latarnya nggak ada, latarnya kosong. Kamu bisa kasih apapun, tapi biasanya aku kalau baru masuk, kan kita baru masuk sampai sini, aku biasanya ini hapus dulu karena aku nggak perlu ini. Lalu aku akan atur ukuran kanvas, aku sebutnya kanvas ya, kalian bisa sebut apapun itu, tapi untuk penjelasan awal ini aku sebut ini kanvas. Untuk area desain aku ganti ukuran memanjangnya berapa, ininya berapa, kan beda-beda tempat kita posting itu berbeda-beda juga ukuran yang diperlukan. Selain kita harus tahu ukurannya, kita juga harus men-setting di desainnya itu harus sesuai agar hasilnya maksimal, tidak pecah-pecah gambarnya, karena Pixellab sendiri itu based on pixel, itu dengan dasar pixel. Untuk kamu yang pemula mungkin itu agak bingung ya, mengapa tentang pixel-pixel kayak gitu, tapi kamu nggak usah khawatir, aku akan seiring berjalannya waktu aku akan jelaskan gitu ya. Jangan lupa subscribe aja dulu, oke? Mungkin itu dulu untuk episode yang pertama. Buat kalian, kalau kalian ada yang ditanyakan untuk episode yang pertama, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat berkarya. Salam untuk kamu dari seberang. Oke?